Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Ini merupakan pembahasan terakhir dalam kitab ini. Berarti selesai pembahasan ini berarti kita alhamdulillah sudah khatam mengkaji kitab ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman yang mendengarkan pengajian ini. Sisyamu sitti min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa minal amali sholihati al-mustahabbati al-muta'alliqati bi syahr Ramadan syamu sittati ayyamin Syawal ya. Termasuk bagian dari perbuatan amal soleh yang dianjurkan yang itu berkaitan masih dengan bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berpuasa juga 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Ini ya, ini kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa wajhu tasbihi dzalika bi syamid dhari wa annal hasanata bi asri amsalihah. Lalu kenapa kemudian logikanya ke orang yang puasa Ramadan terus puasa 6 hari di bulan Syawal itu dianggap berpuasa sepanjang tahun ini ya. Penyerupaan ya hal tersebut dengan puasa sepanjang tahun. Ini logikanya. Annal hasanata bi asri amsalihah, karena satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah biasanya dengan 10 kebaikan. Firman Allah, man ja'a bil hasanati falau asyru amsalih. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan serupa. Fasyamu syaharin bi asrati asyurin. Maka orang yang berpuasa 1 bulan, maka dianggap ya sama dengan berpuasa 10 bulan pahalanya. Ya. Wasyamu sittati ayyam, barang siapa yang berpuasa 6 hari, maka ia sama dengan berpuasa 60 hari yang bisyahrata ini yang serupa dengan 2 bulan. Jadi kalau berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan sama dengan berpuasa 10 bulan. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 60 hari, yang artinya serupa dengan 2 bulan. 10 tambah 2, 12 bulan, itu sama dengan setahun. Nih, fayakunu qad haza ajru syami sanatin, maka sungguh orang itu sudah mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Jadi kalau hanya puasa Ramadan nggak ikut puasa 6 hari di bulan Syawal, nah, pahalanya ya cuma itu 10 bulan begitu. Wa inda wa ma'ala zalika, dan jika kemudian melanjutkan ya meneruskan ala zalika atas hal tersebut karena kasyamid dahri kullihi, maka ia sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ja'alallahul hasanata bi asyrin, Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Fasyahrun bi asrati asyurin, 1 bulan Ramadan dibalas dengan 10 bulan Ramadan. Wasittatu ayyamin ba'dal fitri, 6 hari setelah Idul Fitri yaitu bulan Syawal, tamamus sunnah, berarti sudah genap 12 bulan, 1 tahun. Wa yustahabbu, bagaimana cara berpuasa yang baik di bulan Syawal? Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyusumaha mutataba'atan fi awwali Syawalin ba'da yaumil Id. Fala yajuzu shaum yaumil Id. Maka disunahkan ya, ini disegerakan berpuasa segera secara berturut-turut ya di awal bulan Syawal setelah hari Idul Fitri. Hari raya 1 Syawal itu kan haram, fala yajuzu puasa. Di tanggal 2-nya kita segera berpuasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Itu lebih dianjurkan. Lima fi dzalika minal musara'ati al khair, alasannya itu berarti menyegerakan melakukan kebaikan. Wa in hasalat al fadilatu bi ghairihi, maka jika mendapatkan al fadilatu keutamaan bi ghairihi dengan lainnya. Ini ya, artinya berpuasa di awal bulan Syawal tanggal 2-nya itu untuk memulai puasa 6 hari itu mendapatkan kelebihan keutamaan dibandingkan berpuasa di hari-hari selanjutnya. Fa'in farraqaha au akharaha an Syawal jaza. Tapi jika kemudian orang itu
memisah-misahkan gitu ya, tanggal 3 puasa, tanggal 5 puasa sampai genap 6 hari, atau mengakhirkan sampai akhir bulan Syawal, saro dan jaza, nggak jadi masalah. Wa kana fa'ilan li asli hadis sunnah, dan dia itu dianggap sudah mengerjakan ya kesunahan ini, li umumil hadis wa itlaqihi, berdasarkan umumnya makna hadis, makna umum hadis tersebut dan kemutlakannya. Waman aftara fi udrin, barang siapa yang tidak berpuasa fi Ramadan, di bulan Ramadan, dia udrin karena sebuah udur, yustahabu lahu qada'u ma fatahu awalan, ya, barang siapa, jadi maka dia disunahkan untuk mengqadha terlebih dahulu puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Summa yasumu sittan min Syawal, baru kemudian dia itu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Faqad karraha jama'atu min ahlil ilmi liman alaihi qada'u Ramadan bi'udrin ayyatatau abis shaumi qabla al-qada. Maka menurut jamaah ya, sebagian besar ahli ilmu, makruh bagi orang yang masih punya tanggungan qada puasa Ramadan, dia puasa sunnah di bulan Syawal padahal hutangnya belum dia qada. Nih. Faman ta'adda bi fitrihi ay aftara bil udrin fayulzimuhu wujubal qada fauran. Maka barang siapa yang kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udur, maka dia wajib mengqada segera terlebih dahulu. Ini ya. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udur yang diperbolehkan, misalnya musafir, misalnya ya, haid dan lain-lain, diperbolehkan kan? Maka kalau dia kalau dia di bulan Syawal mendahulukan ini ya, puasa Syawal dan mengakhirkan qadanya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau kemudian orang itu tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udur, lalu dia di bulan Syawal puasa sunnah, tidak segera mengqada hutangnya, maka hukumnya itu haram. Karena menyegerakan qada puasanya yang dia tinggalkan tanpa udzur itu hukumnya wajib. Waman aftara Ramadhana kullahu li udrin qadahu fi Syawal wa atba'ahu bi siyami min dzilqa'dah. Barang siapa yang sebulan penuh bulan Ramadan tidak berpuasa karena ada udzur, maka dia mengqadanya di bulan Syawal. Maka dia mengqadanya di bulan Syawal sepenuhnya dulu, kemudian dia mengikutkan ya puasa 6 hari di bulan Syawal di bulan Dzulqa'dah. Oh ya, bisa ini. Jadi kalau sebulan penuh puasa nggak puasa, terus dia mengqadanya di bulan Syawal sepenuh bulan Syawal, maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Di anna yustahabu qada'us shaumi ar-ratibi, karena disunnahkan untuk mengqadha puasa sunnah. Au amalan biqauli man qala bi jazaiha wa husuli thawabiha liman akhara an Syawal wa dzalika tahsila li thawabi siyami sanati. Ya. Au amalan biqauli man, ya. Au amalan, atau mengamalkan ya biqauli man, ya, sesuai dengan pendapatnya orang qala yang berkata, yang berpendapat, man itu biijzaiha, dengan mencukupkan sawa bijzaiha husula sawabiha, mendapatkan pahala 6 hari di bulan Syawal itu, liman akharaha an Syawal, bagi orang yang mengakhirkan puasa Syawal di bulan Syawal. Wadzalika tahsilan li thawabi siyami sunnah, dan itu cukup mendapatkan pahala puasa setahun, siyami sanati. Oke. Mustahab.
Waman ahabba barang siapa ayyaqdiya man ma'aftaru min Ramadhan wa la yazida ala zalika, barang siapa yang hendak mengqadha hutang puasa Ramadannya dan tidak hendak menambahkan dari sekedar qadha, tidak mau puasa sunnah di bulan Syawal, di bulan Syawal ya, fa innahu tubra'u zimmatuhu biqadhi hadil ayyam min Ramadan fi Syawal. Maka sesungguhnya orang itu sudah bebas dari tanggungannya dengan mengqadha hari-hari di bulan Ramadan di bulan Syawal. Tanggungan kewajibannya sudah habis karena dia mengqadhanya di bulan Syawal. Wa yahsulu lahu sawabu syami sitti min Syawal in istaufa adadaha fi qadaiha. Ini. Dan dia juga mendapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal in istaufa adadaha, jika dia menyempurnakan adadaha jumlah puasa 6 hari itu fi qadaihi, di dalam mengqadha puasanya itu, ala ayyuwajjiha niyatahu ila syami ma fatahu min Ramadan faqat, dengan mengarahkan ya niatnya kepada puasa mengqadha dari puasa Ramadan ya dia tinggalkan saja. Wala yanwi biha syama sitti min Syawal, dan tidak berniat untuk puasa bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal. Wa biwuqu'i hadas syami fi ayyami sitti yahsulul ajru, dan dengan adanya puasa fi ayyami sitti di hari-hari yang 6 ini di bulan Syawal, dia mendapatkan pahala. Wa ala zalika, karena itulah nasso jama'at minal fuqaha, menetapkan sebagian besar ulama fikih, wa huwa al-mu'tamad inda Syafi'i, yang paling kuat menurut pandangan mazhab Syafi'i, faqad afta al-alam ar-Ramli, sebagaimana difatwakan oleh Imam Ar-Ramli, bihada fi ijabati su'ail ansasin al-sawm min Ramadan wa qadha fi Syawal, menjawab pertanyaan orang yang berpuasa di bulan Syawal ya, untuk mengqadha puasa Ramadannya, hal yasulahu qada'u Ramadana wa thawabu sittati ayyamin min Syawal, apakah orang itu mendapatkan qadha puasa Ramadannya sekaligus mendapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa hal fi dzalika naqlun, apakah itu bisa diterima? Fa ajaba, maka yang Ramli menjawab, bi annahu yahsulu bi shaumihi qada'u Ramadan wa innahu bi ghairihi wa yasulahu sawabu sittatin min Syawal. Orang itu mendapatkan dua-duanya, selesai qadanya sekaligus juga mendapatkan pahala 6 hari di bulan Syawal itu, dengan satu syarat, dia juga berniat ya. Niat pertama mengqadha, juga niat untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Satu puasa dengan dua niat. Satu niat untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Yang kedua, niat untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Berarti orang itu satu kali puasa dapat dua-duanya. Qadhanya selesai, yang kedua mendapatkan pahala puasa sunnah. Wa qad dzakara al-mas'alatu jawatan mutaakhirin, dan sudah membahas ini ya perkara tersebut ya sebagian besar ulama-ulama mutakhirin. Wa dzalika aidan kiasan ala man dhal masjid fa sadaqatan qabla yajlisa, mengkiaskan kepada orang yang masuk masjid lalu salat 2 rakaat sebelum dia duduk, biniyati salatil fardhi wa sunnatin ratibatin wa yasallahu rak'atai tahiyatal masjid ya, dengan niat salat fardu, sunnah dan atau sunnah ratibah, maka dia juga mendapatkan pahala 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Jadi orang masuk ke masjid, sebelum duduk dia sholat sunnah rawatib dulu, misalnya qablatus subhi ya. Saat itu dia juga berniat untuk sholat tahiyatul masjid. Satu sholat dengan dua niat, dia dapat pahala dua-duanya. Oke, demikian ini selesai sudah pembahasan. Oke, saya bahas lagi tadi itu ya, orang yang punya hutang di bulan Ramadan misalnya 3 hari.
3 hari, kemudian dia mengkodoknya di bulan Syawal, terus kemudian ketika dia mengkodok, niat satu untuk mengkodok puasanya, yang kedua niat puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia dapat pahala dua-duanya. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat, yang didasarkan kepada fatwa Imam Romli. Demikian selesailah sudah kitab ini ya, khatimah ini. Semoga bermanfaat. Ini penutup, tidak perlu saya baca. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.